Ya, oke. Selamat siang semuanya. Bisa dengar, mudah-mudahan bisa dengar suara saya ya. Oke, saya nggak bisa Terdengar kok, dengar, Pak. saya nggak bisa dengar suara apa-apa ini. Ada apa ini ya? Ah, oke, saya tahu. Suara saya sudah Ah, terdengar? bagus, bagus, bagus. Ya, bisa dengar saya. Ya, oke, very good. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Yohanes Putra, Pak Dr. Saud, Pak Gibson, Bu Maria Kendek Nabire, Bu Rusdiana. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar ya. Ya, oke. eh Mantap. Pada siang hari ini saya bersyukur ya, karena anugerahnya kita bisa berjumpa kembali pada siang hari ini di virtual Zoom ini. Ya, semuanya saya harap dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat dan diberkati. Oke, luar biasa. Hari ini eh, Pak Dr. Saud sudah ada di Zoom kompak ini. Saya bersyukur. Jadi ada beberapa teman yang harusnya konsultasi belum sempat hadir, nggak tahu sih. Tapi saya sudah sampaikan jika hari ini segmen pertama adalah konsultasi kesehatan. Jika tidak ya akan ketinggalan. Itu aja. Oke, hari Maaf ini Pak, ya. Shalom. Salam. Sesi kedua aja setelah Pak Yohanes, saya juga lagi ada nih. Ya, Oh, sesi kedua aja ya. ya. Oke. Ya, sesi kedua. Oke, makasih Pak Dr. Saud atas kesediaannya. Oke Pak, Bu Maria bisa satu lagu pujian Bu, karena Pak ada gitarnya sudah ada, gitarnya sudah ada. Pak Dokter Bambang, Pak Bambangnya lagi di jalan nih kelihatannya. Ya bersyukur ada Bu Maria Kendek. Pandai, suara saya bagus. Bagus, mantap. Ya, bisa kedengar. Dokter Bambang, Pak Bambang sudah masuk ini. Ya. Oke Pak, selamat Selamat siang Pak, siang Pak semuanya. Bambang. Ya, 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 saya Pak. telepon Maaf tadi Pak, nggak saya dijawab. Saya pikir ada ada kegiatan di luar, makanya Ibu Maria ya, saya undang untuk ini ada isi pujian. perjalanan Pak. Oh ya Perjalanan perjalanan, Pak. oke nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada Ibu Maria Kendek akan apa membawakan satu lagu dulu, baru kita mulai. Oh, nggak bisa nyaksi nyetir ini. Ya nggak apa-apa, Bu Masih. Maria yang lagi isi Oh pujian. ya ya. Ya Ya. nggak apa-apa Pak Bambang. Ya Ya. silakan Ibu Maria. Gitarnya lagi dipakai kaum pria tadi malam, baru belum dibawa ke rumah. Oh ya oke lah. Ya, jadi nggak ada pujian ya, nggak ada Nyanyi pujian. saja. Nyanyi saja, oke boleh, boleh Bu Maria. Nyanyi satu lagu, baru kita mulai. Iya, nyanyi. Ya. Atau mungkin ada Ibu Telma? Ibu Telma ada kah? Ibu Telma belum masuk ya? Belum. Ya, Belum kita masuk dia. menyanyi. Bu Telma belum masuk. Ya, kita menyanyi saja. Kunaikan Ya, syukur ya, puji Tuhan. syukur ya. Kunaikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku
tunaikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud di hadapanmu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji Syukur bagimu, bagimu. Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Terpujilah namamu. Ya, demikian hambanya saya kembalikan. Ya, oke. Terima kasih Ibu Maria. Oke, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar ya. Ya, bisa. Ya, oke. Kasih tahu saja kalau ada gangguan di audio saya. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai seyogianya segmen pertama diisi oleh Pak Dr. Saud, tapi karena ada kegiatan segmen kedua, nggak apa-apa. Segmen pertama biar Pak Yohanes. Oke, terima kasih atas kesediaannya Pak Dokter untuk mengisi dalam kesibukannya ya. Ya, bersyukur karena anugerahnya kita bisa berkumpul di virtual Zoom siang hari ini. Semuanya saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan disertai dalam lindungannya. Ya, luar biasa. Siang hari ini seperti biasa kita selalu kedatangan tamu yang akan mengisi ruang testimoni. Adalah Pak Yohanes Putra dari Cianjur ya. Ya, seorang pemberita firman Tuhan ya, yang tetap menyala on fire ya. Ya, teman-teman kompak siang hari ini ya yang sudah hadir di virtual Zoom kompak ini, saya bersyukur kita bisa ada di virtual Zoom ini, dan teman-teman yang sedang menyaksikan di YouTube channel ini, silakan YouTube ini dibagikan ke grup-grup rohani dan juga ke grup-grup WhatsApp agar supaya kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa, karena kesaksian pada siang hari ini adalah mantap ya, sungguh dahsyat dari Pak Yohanes Putra. Jadi tujuan channel YouTube ini adalah untuk memberkati, menguatkan iman orang percaya dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Silakan di-share ke teman-teman dan komunitas-komunitas yang lain sesuai dengan Markus 16 ayat 15 dan Matius 28 19 sampai 20 dan Kisah 1 ayat 8. Bagi yang rindu untuk bersaksi, bisa call ke nomor WhatsApp kompak siang 08122 970 2298 atau 08123 55 67375. Oke, mari kita sambut dengan sukacita tamu yang akan bersaksi, Pak Yohanes Putra. Salam, selamat siang Pak Yohanes. Apa kabar siang hari ini? Shalom, selamat siang Pak Andre, selamat Ibu siang Bunda terkasih Maria. ya, di dalam Ya, Tuhan siang hari ini kita semua. berjumpa kembali ya dalam Terima sesi kasih. testimoni dari hari ini tanggal 1 Juli, bulan yang baru. Tahu-tahu Haleluya. sudah bulan Juli aja nih ya. Yang akan bersaksi bukan orang biasa loh. Pasti dong, bukan orang biasa. Kita orang semua luar biasa kan, kita sudah ditebus ya. Ditebus oleh darah Kristus ya. Terima kasih buat kehadiran Pak Yohanes Putra yang sudah berkenan hadir di link Zoom saya hari ini ya. Welcome to the room of revival and reform. Haleluya. Selamat datang di ruang kebangkitan dan reformasi. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan YouTube channel ini, jangan di skip ya. Jangan di skip karena ini sangat penting. Jarang ada ini Pak Yohanes Putra yang bisa muncul ya. Ya, baru ini saya berhasil bawa Pak Yohanes ya. Sekali lagi karena kesibukannya ya. Pak Yohanes selalu pergi nih. Tapi enggak semuanya jadi nggak penting nih karena Pak Yohanes sudah hadir. Ya. Untuk teman-teman saya minta dengan kasih semua kameranya kalau boleh on ya. Karena Pak Yohanes Putra, jangan sampai Pak Yohanes Putra sia-sia. Dia bicara dengan tembok, dengan layar kosong. Kalau boleh, saya minta dengan kasih semuanya bisa
on cam ya. Selamat siang Pak Yohanes ya. Terima kasih Tuhan ya. Terima kasih. Ya, Pak Yohanes, izinkanlah saya berdoa ya. Berdoa sama-sama, kita bersama-sama. Ya, Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus, kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hari ini luar biasa Engkau menyamah setiap kami, dan kami percaya siang ini kami adalah orang-orang yang Engkau pilih untuk bisa mendengar suaramu lewat kesaksian dari Pak Yohanes Putra dari Cianjur. Kesaksian yang mengajar setiap kami bagaimana kami semua bisa Engkau pakai dengan cara yang ajaib yang tidak pernah kami pikirkan. Ini doa kami, dan mari Roh Kudus pimpin kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Urapi setiap kami sehingga kesaksian dari Pak Yohanes ini bisa membakar setiap kami sehingga kami fokus hanya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, hamba berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Alright, Pak Yohanes, sudah siap Baik. untuk bersaksi? Siapa? Ya, nanti saya berikan layar dulu ya. Oke. Ada berapa menit waktu saya, Pak? Ya 25 menit lah. Podcast saja lah, tanya jawab aja. Oke, Baik. sebelum bersaksi saya mau share satu kebenaran firman Tuhan ya. Satu firman Tuhan ya. Sebelum kita mulai. Jangan pernah berhenti untuk berharap. Dan tetaplah percaya akan firman Tuhan. Karena dia pasti menepati setiap janji firman-Nya. Firman Amin. Tuhan di Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Teruslah percaya, teruslah berharap. Janjinya pasti nyata. Oke, kita yang hadir di virtual Zoom ini, di sini maupun yang sedang mengikuti YouTube channel ini adalah semua orang-orang yang berkualitas. Ya dong. Ya. Apa ciri-ciri orang berkualitas? Kita ada di sini. Kita ada di Zoom. Kalau enggak ya kita di luaran sana. Ngapain nggak? Saya nggak tahu. Ya, ciri-ciri orang berkualitas kita betul-betul serius. Kita yang punya spirit of excellence ya. Ya, terima kasih. Mau tahu siapa Pak Yohanes Putra, asal-usulnya, dan mengapa Pak Yohanes Putra selalu on fire setiap saat? Mari ikuti podcast siang hari ini. Saya akan beri waktu ya, dan layar buat Pak Yohanes. Saya mulai menceritakan dari awal barangkali. Mulai dengan perkenalan, keluarga, kegiatan sehari-hari. Silakan dimulai dari sekarang. Monggo, silakan Pak Yohanes. Baik. Terima kasih, Pak Andre. Ya, selamat siang Bunda Maria, Pak Andre, Bu Rofiana, Dewa Fortuna, Pak Gibson, Pak Dr. Saud, Pak Bambang, Setiono dalam perjalanan, semua yang dalam perjalanan, ya Tuhan menyertai saudara dan saya dalam hidup kita semua ya, selamat sampai tujuan. Bahkan selamat sampai apa yang Tuhan janjikan buat kita, yaitu tempat yang indah di surga kelak. Ya, kenakan nama saya Yohanes Putra, itu nama baptis. Nama formal saya, orang tua saya kasih nama Sukawaha. Siapa? Itu saya Sukawaha. Sukawaha, nama formal saya ya. Mantap juga. Ya, nama yang jarang-jarang supaya nggak ada yang sama barangkali begitu. Nggak ada kembarannya nih. Nggak ada kembarannya. Ya, jadi saya lahir di Desa Jonggol, itu suku Sunda, Kecamatan Jonggol, Kabupatennya Bogor. Kami posisinya ada di Bogor Timur secara topografinya. Jadi puji Tuhan kami sudah dikaruniai satu istri, 5 orang anak. Itu istri yang kedua. Istri yang kedua pun waktu itu kami belum di dalam Tuhan. Istri yang pertama itu karena married by accident. Dan itu pun penuh rekayasa. Jadi saya ya boleh dibilang kecelakaan lah. Tapi saya pertanggungjawabkan. Jadi dari yang pertama itu ada anak satu, mereka Muslim. Dan mereka justru mereka memisahkan anak yang pertama dengan saya. Katanya takut jadi orang kafir karena kami keturunan Chinese
di Jonggol ini. Tuh, jadi dasar agama saya pun adalah Konghucu lah, agama keturunan, atau diperbaharui waktu itu menjadi Buddha. Ya, kami taat beribadah, kami taat beribadah. Oh iya, belum. Saya dikaruniai dari dari istri yang pertama itu satu, istri yang kedua ini yang sekarang sudah di dalam Tuhan Amin. itu 5. Awalnya mereka semua dari latar belakang kedar semua. Jadi puji Tuhan kalau yang kedua ini kami sudah dikaruniai 3 cucu dari 2 anak yang sudah menikah. Kalau anak yang pertama dari mamanya yang pertama itu 1 cucu. Puji Tuhan anak-anak kami yang di istri yang kedua ini yang ketika sudah di dalam Tuhan semuanya baik adanya. Yang 4 itu semua terlibat di dalam pelayanan gereja. Cuman yang satu yang pertama itu dia masih ikut istrinya. Istrinya Muslim dan Tuhan izinkan punya besan mantan kepala desa di daerah Jonggol. Jadi ya puji Tuhan boleh orang terpandang juga lah walaupun mereka sudah almarhum semua. Tapi ya mereka satu yang menjadi pergumulan saya mereka masih Muslim. Tapi anak saya sih nggak ikut-ikutan. Itu anak pertama saya. Baik saya masuk ke dalam kehidupan kerohanian saya atau sebelum ke kerohanian saya, ketika saya belum mengenal Tuhan, Pak Andre, saya juga orang yang taat beribadah. Saya ibadah dalam agama Buddha, Konghucu lah identik seperti itu. Kami selalu ibadah kemana pun sampai ke Semarang, Sampokong gitu ya, Laksamana Sampokong, Pekong yang ada di sana besar itu ya. Kami sampai juga ke sana ibadah. Artinya saya secara rohani saya berusaha untuk menjalankan ibadah agama saya. Tetapi pada kenyataannya kehidupan dunia saya lebih kuat karena Tuhan izinkan waktu muda boleh dibilang saya banyak idola wanita ya. Jadi kehidupan saya ini jadi banyak pacar Pak Andre, banyak pacar, ganti-ganti pacar gitu kan. Ini kita cerita sebelum mengenal Tuhan. Ya, nggak apa-apa. Ganti-ganti pacar gitu, perzinahan terjadi sampai hal-hal yang menjijikan dan tidak sepatutnya. Saya tidak paham, tidak melihat kalau itu sebenarnya tidak sepatutnya saya lakukan. Dari perzinahan pun sebenarnya atau dari punya pacar pun sebenarnya tidak sepatutnya saya lakukan. Tapi kepercayaan lama saya tidak mampu untuk membendung itu. Ya. Jadi walaupun saya beribadah, Pak Yohanes, ya. Apa yang menyebabkan Pak Yohanes bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kan tadinya kan Pak Yohanes dari Konghucu, taat ya, kemana-mana ibadah tidak pernah tinggal. Terus kok bisa? Siapa yang mengenalkan dia? Ya puji Tuhan. Ada om saya, beliau pun dulu sama-sama penyembah orang Konghucu juga ya. Oke. Dikenalkanlah ketika beliau sudah di dalam Kristen. Beliau telepon saya, beliau di Jakarta, aku di Jonggol. Dia bilang, beliau di Jakarta. Ya beliau kakak paman saya, boleh dibilang paman gitu ya. Kakak ipar lah, kami panggil kakak ipar. Beliau di Jakarta, aku di Jonggol. Jadi ketika beliau undang saya ada satu acara bagus, dia bilang pria sejati. Oke. Men's Camp. Ya. Ini bagus katanya acaranya. Datanglah coba lihat-lihat dulu. Jadi aku datang ke sana. Aku datang ke Mangga 2 Square. Ketika aku lihat, aku masuk, kok ini kayaknya gereja ya. Kok kayaknya gereja ya. Udahlah, ikut-ikut aja dulu. Kita duduk-duduk, duduk-duduk, kita berdiri-berdiri, tepuk tangan ya kita ikut tepuk tangan. Karena saya mengerti iman itu adalah pribadi saya pribadi.
walaupun saya tepuk tangan, iman saya mau kemana itu saya yang pegang gitu kan. Saya tidak akan terpengaruh dengan acara-acara waktu itu, acara-acara persekutuan pria sejati. Jadi itu sesi kelasnya ternyata. Ya. Udah. Ya, sebentar Pak Yones. Yes. Untuk Ya. pria sejati kan harus bayar, nggak gratis. Apakah Pak Yones nggak merasa ngapain saya ngeluarin duit? Nah, itu kan tidak gratis. Betul, Nah, itu kan betul, bayar dia, mahal dia. betul, Apa yang betul. terjadi waktu Pak Yones disodorin? Ini harus bayar sekian untuk ikut camp pria sejati. Camp pria sejati, Nah, betul tidak Pak gratis. Andre. Apa yang terjadi? Betul. Disitulah kalau saya baca dan mengerti sekarang berbicara tentang keteladanan ya, leader gitu. Jadi kakak ipar saya yang berkorban Pak. Oh, Kakak oke. ipar saya yang berkorban. Dia Awalnya sih bayarin saya ya? dibayarin. Mau nggak Oke. katanya ikut campnya di daerah Cipanas? Ya Oh, oke, aku berarti tahun ikut. 2000-an ya, Bu? Sebelum. Oh iya 2000-an, 2000-an ya? 2008. Yang di Ciloto itu kah? Di Ciloto itu. Jalan Hanjawar kalau nggak salah waktu itu vilanya Galaxy ya. Galaxy. Yang nginep 3 hari itu, Pak? Iya, 3 hari Oh, betul. jangan-jangan Pak Yohanes sama-sama saya itu saya ada di situ tuh. Oke, Kemungkinan. lanjut. Oke. Kemungkinan Pak. Iya. Nah, jadi setelah saya ikut camp, dan itu kan ada sesi kelas-kelas juga ya, karena jarak betul. saya terlalu jauh, kadang juga karena saya harus cari uang, jadi ada beberapa kelas yang tidak saya ikutin. Oke. Gitu. Cuman di dalam setelah camp itu, saya jadi banyak dibukakan, Pak, mata Iya. hati saya tentang kebenaran ilahi ya. Karena Iya. agama saya pun, saya komplain, agama saya pun benar. Iya. Agama saya pun benar. Tetapi ada satu yang saya dapat remah ya. Kalau kayak sekarang tuh remah. Kalau dulu aku bilangnya hikmah. Hikmah ya. Betul. Aku mendapat hikmah kenapa ketika aku beragama yang dulu, aku nggak bisa menahan dosa. Aku selalu berbuat zina. Jadi ibadah ya ibadah, zina pun zina. Di dalam perjinahan saya itu dahsyatnya luar biasa karena benar-benar iblis ya, karena ini di Berkuasa luar ya. kebenaran yang ilahi ya. Saya nggak bisa menahan itu. Saya kalau ketahuan saya punya pacar, saya bawa pulang sekalian Pak. Beberapa kali ketahuan saya punya pacar, saya bawa pulang. Artinya saya sudah tidak bisa lagi menghormati istri saya. Padahal saya orang beribadah. Iya. Bahkan saya begitu bejatnya ketika saya ingat sekarang, ketika saya udah di dalam Tuhan, saya ini kok gila ya. Dulu saya bawa pacar saya ke rumah, saya mau ajakin tidur bareng dengan istri saya tidak menghormati anak-anak saya, walaupun mereka masih kecil. Itu kegilaan saya. 2 kali, beberapa kali pacar-pacar saya bawa pulang. Saya nggak mau tahu lagi sakitnya hati istri saya. Saya cuma ditaktor. Karena dulu saya latar belakang nikah secara muslim dan saya kembali ke Buddhis. Saya cuma ditaktor, saya cuma bilang ancam istri saya, kamu nggak usah ribut. Kalau kamu nggak suka, aku bawa pacar aku, kamu saya anterin pulang. Cuma itu aja saya ancam. Kamu saya anterin pulang. Ya, sampai beberapa kali saya mengalami seperti itu Pak, dengan pacar-pacar yang berbeda. Oke. Dan lebih buruknya lagi. Bentar Pak. Ya. Bentar ya. Waktu Siap. Pak Yohanes Putra ikut itu camp pria sejati, saya pasti dan yakin pasti ada sesi yang membuat Pak Yohanes Putra hancur hati dan menangis. Betul. Ada kan? Aduh Pak. Ada kan? Ada. Saya percaya ada. Saya kira Mbak Yohanes itu sama-sama saya itu sesinya 2008 di Ciloto. Ya oke. Kemungkinan Pasti kita bareng. ada waktu Pak Yohanes Putra dirobek dan Pak Yohanes tidak bisa menahan tangis. Ya. Apa yang Pak Yohanes pikirkan waktu itu? Yang aku nggak tahan Pak ketika waktu ada di dalam kelas terakhir Pak. Iya betul. Ketika sesi istri harus dibawa. Iya. Ketika istri harus disertakan.
ketika saya harus mencuci kaki istri saya Ya, untuk betul. saya minta ampun. Tuhanku ya, Bang. Amin. Tuhan baik. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Saya kalau Tambahkan mengenal, dalam nama Yesus, dalam nama kalau Yesus. saya mengenal ini, Pak, saya semua merasakan begitu baiknya Tuhan. Bukan terhadap saya, tapi terhadap istri saya, Ya. terhadap anak keturunan saya dan generasi saya. Itu yang jangka panjang. Iya. Ketika saya harus menerima pembelajaran, begitu berharganya seorang wanita di hadapan Tuhan, sementara dia saya hina, Pak. Iya. Boleh dibilang harkat martabatnya saya injak-injak. Lu hidup karena gua. Ketika aku kawini lewat agama Islam, satu lembar rambutnya, satu tetes dari tanggung jawab saya. Makanya saya ancam, kalau kamu nggak mau saya bawa pacar saya, satu lembar rambut, satu tetes darah, saya serahkan ke orang tuamu kembali. Aku antar pulang kau. Artinya saya ceraikan dia. Jahatnya saya. Dan lebih jahat lagi apa, Pak Andre? Saya mengalami 2 kali sebelum mengenal pria sejati, saya harus mengalami 2 kali aborsi dengan pacar-pacar saya yang berbeda. Buat saya waktu itu is oke aja, Pak. Biasa aja, Pak. Biasa aja, Pak. Sampai saya mengulangi hal itu dengan pacar saya yang lain. Lebih jahatnya lagi, saya pun ketika nakal dengan yang lainnya, ternyata saya bawa penyakit kelamin ke rumah saya. Wah. Dan istri saya pun terpaksa harus menikmati juga kesakitan itu. Tapi waktu itu bagi saya biasa aja. Tapi ketika saya harus mengenal Tuhan, ketika sebaiknya menyingkapkan keborokan saya, kebusukan saya, kenistaan saya. Saya gambarkan yang saya nggak tahan itu ketika saya harus menghina ciptaan Tuhan itu sendiri. Karena Ya. ketika di dalam sana, Pak, saya bilang, ketika di dalam sana, harkat dan martabatnya perempuan itu di bawah laki-laki. Ini yang membuat saya memutuskan, saya mencari lagi, Pak, setelah saya selesai camp, saya mencari lagi firman-firman Tuhan. Saya punya tetangga, seorang pendeta, saya datengin dia, saya mau belajar lagi. Beliau itu hamba Tuhan di gereja Kristen Alkitab Indonesia, tetangga saya. Oke. Dari situ saya semakin kuat. Dan saya tahun 2009 akhir, saya putuskan saya mau ikut kebenaran yang ilahi. Amin. Saya sungguh-sungguh mendapatkan yang benar-benar ilahi. Dahulu kala saya pun hidup benar. Tapi kebenaran yang benar itu hanya dalam Tuhan. Yes. Tahun 2009 saya putuskan, no Tuhan, saya nggak mau main-main tentang hidup saya. Engkau bukakan neraka di depan mata saya ketika dosa-dosa itu terbesit dalam benak pikiran saya. Ketika saya mencuci kaki istri saya, betapa berharganya perempuan sebagai istri di hadapan Tuhan, yang sementara saya tidak punya hak sebenarnya untuk merendahkan dia. Padahal Tuhan sendiri meninggikan dia. Amin. Di situ saya mendapat pembelajaran yang tidak pernah saya dapatkan di ajaran sekolahan lama saya. Tidak ada. Semenjak dari situ, Pak, saya sungguh-sungguh cari Tuhan. Karena Tuhan sudah benar-benar membukakan video-video itu yang busuk-busuk itu, yang boleh dibilang sekarang itu kok bukannya seperti manis, seperti madu, tetapi pahitnya seperti empedu yang selalu saya telan itu. Sebenarnya itulah saya mengerti setelah saya di dalam Tuhan. Itulah tipu daya mesti lihat. Iya, betul. Saya terima kasih sama Tuhan.
Makanya saya mau baktikan hidup saya itu untuk Tuhan setelah hal ini. Lebih dari itu, Pak, istri saya pun waktu itu ketika sudah mengenal, ya baru mengenal Yesus lewat pria sejati, dia pun belum memutuskan untuk mengalihkan imannya kepada Tuhan, karena dia mau lihat apa yang saya perbuat dahulu. Puji Tuhan, Pak, Ya, ya, saya ya. tunjukkan ketika saya di dalam Kristus waktu itu tahun 2009 tanggal 26 Desember saya dibaptis di Ya. gereja Alkitab, Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Dan dia tidak mau, Pak. Istri saya nggak mau saya ajak. Karena dia bilang, kamu ini teguhkan dulu imanmu. Saya mau lihat dulu apa yang kau lakukan. Tuhan, Ya, Pak, semenjak dari saya terima Yesus, di komputer saya begitu banyak, Pak, koleksi-koleksi gambar-gambar porno, video-video porno. ya, Dari ya. berbagai macam bangsa, bahkan dari Indonesia pun sendiri pun banyak. Dari umur anak-anak sampai umur remaja, bahkan sampai umur tua pun saya koleksi semua. Itu semenjak saya menerima Yesus, saya buang semua itu. Itu kalau kita setel video-video itu nggak kelar 1 minggu, saking banyaknya saya koleksi itu, Pak. Memang kelemahan saya ada di situ. Jadi saya buang semua, Pak. Saya download semua lagu-lagu rohani. Saya download semua lagu rohani. Saya benar-benar 180 derajat saya bertobat. Saya tidak mau main-main lagi karena Tuhan sudah bukakan. Kalau saya terus dan menerus di luar Tuhan, saya adalah pewaris kerajaan neraka. Kerajaan neraka, Pak. Haleluya, Tuhan, terima kasih. Aku selalu, Pak, kadang-kadang kalau mengingat itu seperti ini, Pak. Maaf ya, bukan saya cengeng, tapi momen itulah yang membuat saya, Tuhan begitu baik sama saya. Ya. Bukan cuma sama saya, tapi janji Tuhan, satu orang bertobat seisi rumahnya diselamatkan. Cuma satu pergumulan saya, menantu saya yang pertama, Pak, agak fanatik memang. Tapi enggak apa-apa, memang Tuhan kasih situ supaya saya selalu bertekun mendoakan anak saya yang pertama belum dalam Tuhan. Kira-kira, Pak, pertobatan itu seperti itu. Terima kasih. Pak Yones, ini ada perubahan karakter ya. Pak Yones setelah dicemplungkan di camp pria sejati. Entah gimana caranya, itu cara Tuhan. Ya, kita tidak pernah tahu. Ternyata mungkin omnya Pak Yohanes yang dipakai. Omnya, iya. Ya, dipakai itu bisa Tuhan bisa pakai dengan siapa saja kan. Ternyata dia rela untuk membayar harga kan. Pria sejati itu nggak gratis. Nggak mahal, gratis, Pak. Mahal. Betul, saya Pak. tahu Betul. Itu. Mahal. Waktu itu saya bayar 500 kalau nggak salah waktu itu. Sekitar 500. Aku 4,5, Pak. 450 waktu itu. Ya, saya 500 waktu itu. Ya, saya kira sama itu waktunya. Nah, Pak Yohanes sudah mengalami perubahan karakter. Itu yang dilihat oleh istri. Nah, setelah Pak Yohanes mengalami perubahan karakter, pasti ada keteladanan dong. Betul, ada Pak. Keteladanan yang berubah. Berubah 180 derajat, bukan 360. Kalau 360 balik lagi dong. Ini 180. Jadi apa? Ada yang signifikan. Waktu Pak Yohanes mengalami Kristus, pasti Pak Yohanes akan menularkan sukacita itu kepada orang yang mungkin Pak Yohanes temui, entah saudara, entah apa. Ada nggak suatu kerinduan? Saya harus cerita mengenai siapa Yesus ini. Oke, ceritakan. Betul, Pak. Ya, pasti terutama adalah istri saya dulu waktu itu, Pak. Karena saya harus tunjukkan kepada istri saya keteladanan itu pas saya mulai itu. Yang pertama, lagu semua video-video porno saya buang, kemudian saya install lagu-lagu rohani, dan setiap hari itu saya setel lagu rohani terus. Dari situ pun beliau belum memutuskan imannya, tetapi lewat peliraku saya cari terus gereja, sampai gereja itu saya datang sendiri, Pak. Sebelum saya dibaptis itu saya udah datengin gereja, Pak.
Oh, Gereja-gereja saya datengin. Sebelum saya ketemu hamba Tuhan ini, gereja apapun saya datengin, Pak. oh, Ada iya. GBI saya datengin, ada Okumene saya datengin. Pokoknya yang terdekat saya datengin. Oke. Ya. Nah, kemudian setelah dibaptis itulah istri saya, dia bilang, dia mau lihat perubahan saya. Saya Ah, tunjukkan mulai dari lagu-lagu rohani, sikap-sikap saya, kerinduan saya, harapan dan haus saya akan kebenaran firman Tuhan. Saya ke gereja sendiri, istri saya ajak, nggak mau. Istri saya agak maksa, dia malah marah sama saya, bisa-bisa berantem nih. Saya agak maksa karena karena maklum ya, karena 2-3 kali saya tidak dipercaya, kan sulit untuk dipercaya lagi, Pak. iya, iya. Dari Islam nggak bisa, dari Buddha masih nggak benar juga. Ini masuk gereja masih nggak benar juga, kan agak susah untuk dia terima. Akhirnya puji Tuhan, Pak, bulan 4 ya, Pak. Bulan 4 tanggal 10 dia memutuskan imannya untuk ikut saya. Amin. Puji Ya, ya. Tuhan. Oke, Akhirnya teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silakan buka mikrofonnya dan bisa bertanya kepada narasumber supaya ada satu yang oke, ya, ada silakan. satu yang saya belum jawab dari Pak Andre. Oke. Ketika saya sudah mengenal Kristus, Pak, saya bukan cuma ngoceh terus, Pak. Setiap orang saya tunjukkan, saya cerita. Apalagi komunitas saya yang banyakkan orang muda. Saya nggak nyumput-nyumput, Pak. Saya diajakin ibadah di Buddha, saya udah nggak bisa. Saya bilang saya udah ikut Yesus. Oh ya, akhirnya terjadi diskusi yang tajam juga. Ya udah, aku nggak bisa bicara tentang firman Tuhan karena belum banyak firman Tuhan aku dapat. Yang Ya, ya. dari perubahan karakter itu yang saya saksikan. Yes, yes. Yang perubahan ketika saya mencuci kaki istri saya itu yang saya ceritakan. Saya bilang Yes. nggak ada di tempat lain. Tidak ada di tempat lain saya harus menghormati istri saya. Hanya di dalam Tuhan. Saya Amin. cuci, saya bilang kaki istri saya. Kemudian dari situlah istri saya bertobat. Dan saya selalu menceritakan pertobatan saya, bukan firman, saya belum paham banyak apa firman. Saya baru kesaksian dari apa yang saya lakukan ketika saya betul. salah satunya kebenaran firman Tuhan bahwa istri itu berharga di mata Tuhan, sementara kita itu mendiskreditkannya, kita menghina dia, sementara Tuhan itu meninggikan dia. Itu yang saya ceritakan sama orang-orang itu. Ya, Pak. Oke. Silakan, Oke, Pak. Pak Yohanes. Waktunya nggak banyak ini ya. Sudah berjalan 22 menit ini. Nggak banyak. Saya sekarang mau tanya ya. Kalau nggak ada teman-teman, nggak ada yang mau tanya, saya tanya. Pak Yohanes, selama mengikut Tuhan Yesus, pasti ada rasa kecewa. Saya ikut Tuhan kok rasanya begini ya. Kok tidak mudah. Pernah nggak Pak Yohanes mengalami rasa Pernah, Pak. kecewa? Nah, silakan. Apa yang terjadi? Pernah, Pak. Nah, teman-teman, ketika saya ikut Tuhan, ekonomi saya itu bukannya nanjak. betul. Hancur, Pak. Hancur, betul pasti Hancur, itu. Pak. Pak, dulu saya kerja, boleh dibilang kalau udah pegang BMW itu, udah perawatannya Bapak udah tahu sendiri lah. Ya. Untuk perawatannya aja udah luar biasa. Belum pajaknya, udah sekelas mobil Eropa yang premium gitu. Mungkin teman-teman. Artinya Pak, waktu itu ekonomi saya bagus, Pak. Tapi setelah ikut saya, Pak, ikut Tuhan, hancur, Pak. Sampai boleh dibilang ngusruk, Pak. Sampai akhirnya mobil 3, motor ada 3, cuma punya sepeda doang, Pak. Sepeda, Pak. Kalau nganter istri saya ke depan ke jalan raya dari Citra Indah, kan rumahnya di dalam. Memang jalannya panjang punya Citra Indah, tapi kan nganter ke depan itu bisa 2 kilo, 3 kilo, Pak. Saya naik sepeda, Pak. Nah, bayangkan itu kan pasti dulu Pak Yohanes bertanya-tanya loh. Saya ikut Tuhan, saya anakmu loh Tuhan. Kenapa belum, kok Pak. saya Belum selalu nyampe, Pak. dipermalukan? Pernah nggak pernah pikir begitu? Waktu itu belum nyampe, Pak. Belum nyampe. Belum Oke. nyampe saya berpikir itu. Ya. Cuman saya satu, Pak, yang saya pegang. Saya sudah tidak memperdulikan lagi harta yang sudah tidak ada itu, Pak. Bangkrut saya, Pak. Mobil disita segala, boleh dibilang musruk saya. Bayangkan cuma tinggal sepeda doang, Pak. Sepeda apa namanya tuh, buat sepeda gunung lah.
Dari gunung. Ya, Tapi oke. Pak, yang saya mau saksikan kebaikan Tuhan, Pak. Yang pertama saya saksikan, ternyata kebaikan Tuhan itu lebih besar dari harga properti yang saya dulu punya. Iya. Saya jadi berpikirnya, Loh, apa mati? Oh, mati lagi. Wah, iya.